ini kita akan coba bahas cara cepat nilai maksimum dan nilai minimum fungsi trigonometri. Kita akan bahas soal-soal SBMPTN atau soal UTBK. Sebelum kita masuk ke soal, kita akan jelaskan dulu teori tentang cara cepat menghitung nilai maksimum dan nilai minimum. Cara cepat ini berlaku hanya untuk cos dan sinus saja. Kita coba bentuk yang pertama. Misalkan nanti ketemu fungsi Y sama dengan A dikali cos X, maka untuk menentukan nilai maksimumnya bisa kita lihat dari koefisiennya atau dari nilai A-nya. Maka nilai maksimumnya adalah A, nilai minimumnya adalah negatif A. Bentuk kedua, misalkan fungsinya adalah Y sama dengan A dikali cos X plus B, maka untuk menentukan nilai maksimumnya adalah A ditambah B. Dan untuk menentukan nilai minimumnya adalah negatif A ditambah B. Nah, bentuk soal yang ketiga atau bentuk fungsi yang ketiga jika Y sama dengan A dikali cos X plus B sin X plus C. Nah, di sini trigononya ada 2 cos dan sin. Di sini cos dan sinnya sama-sama berderajat 1. Maka untuk menentukan nilai maksimumnya adalah sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat plus C. Nah, untuk menentukan nilai minimumnya tinggal tambahkan negatif di depan akar, yaitu negatif akar A kuadrat plus B kuadrat plus C. Untuk lebih pahamnya kita masuk ke contoh soal. Misalkan soalnya seperti ini. Jika fungsi fx sama dengan A kuadrat sin AX plus 10 mempunyai periode pi per 2, maka nilai minimum fungsi f adalah. Nah, untuk menentukan nilai minimum kita harus tahu terlebih dahulu nilai A tersebut. Nah, untuk mendapatkan nilai A ini kita bisa dapatkan dengan bantuan nilai periode pi per 2. Nah, untuk menentukan A kita tahu rumus periode adalah 2pi per K. K ini merupakan koefisien dari sudut trigononya, sehingga bisa kita substitusikan nilai periodenya adalah pi per 2, sehingga pi per 2 sama dengan 2pi per A. A ini merupakan nilai K-nya atau koefisien dari sudut trigononya. Nah, ada yang bisa kita sederhanakan nilai pi-nya, maka disederhanakan. Kemudian kali silang, maka didapat nilai A-nya adalah 4. Nah, setelah dapat nilai A, kita substitusikan ke fungsi ini, sehingga didapat fx-nya sama dengan A pangkat 2 berarti 4 pangkat 2 sama dengan 16, sin AX berarti sama dengan sin 4x plus 10. Nah, berdasarkan cara cepat tadi, maka untuk menentukan nilai minimumnya adalah min A plus B. Nah, nilai 16 berarti min 16 plus 10. Maka didapat jawabannya adalah min 6. Berarti jawabannya adalah yang B. Kita lanjut soal kedua, yaitu diketahui X sama dengan cos A dikurang 2 sin B dan Y sama dengan sin A ditambah 2 cos B. Nilai minimum dari X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan. Untuk mencari nilai minimum, maka persamaan ini sama-sama kita kuadratkan. Yang pertama, X sama-sama dikuadratkan luas kiri dan kanannya, sehingga didapat X kuadrat sama dengan cos kuadrat A ditambah 4 sin kuadrat B dikurang 4 cos A dikali sin B. Kemudian Y-nya juga sama-sama dikuadratkan kedua ruas, sehingga didapat Y kuadrat sama dengan sin kuadrat A ditambah 4 cos kuadrat B ditambah 4 sin A dikali cos B. Kemudian ini sama-sama kita jumlahkan, maka didapat X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A. Ini merupakan identitas, maka bisa dinyatakan ini sama dengan 1. Kemudian ini juga 4 sin kuadrat B ditambah 4 cos kuadrat B, karena di sini sudutnya sama-sama B. Dan sin kuadrat ditambah cos kuadrat juga merupakan identitas, maka ini nilainya 1. Karena ada 4, depannya 4 dikali 1. Kemudian ini juga dijumlahkan, maka jadinya seperti ini. 4-nya difaktorkan, sehingga 4 ditambah 1 didapat hasilnya 5. Nah, sin A dikali cos B dikurang cos A dikali sin B ini merupakan selisih sin. Maka bisa dinyatakan sin A dikurang B. Nah, jika sudah seperti ini bentuknya, maka kita bisa menggunakan rumus cepat untuk menghitung nilai minimum. Maka nilai minimumnya adalah min A plus B, hanya adalah min 4
dan B-nya adalah 5, maka bisa dinyatakan min 4 plus 5. Maka didapat jawabannya adalah 1. Maka jawabannya adalah A. Lanjut soal ketiga, yaitu jika nilai maksimum dan nilai minimum fungsi f(x) A cos x plus B berturut-turut adalah 6 dan 2, maka nilai minimum fungsi gx sama dengan 2A sin x plus 3B adalah. Nah, untuk mencari fungsi minimum gx, maka kita harus tahu dulu nilai A dan B ini. Nilai A dan B bisa kita dapatkan dari fungsi f(x). Nah, untuk nilai maksimum kita tahu rumusnya adalah untuk nilai maksimum kita tahu rumusnya adalah A plus B. Maka bisa ditulis maksimum sama dengan A plus B. Nah, di sini kita tahu nilai maksimumnya sama dengan 6, maka bisa dinyatakan 6 sama dengan A plus B. Nah, untuk nilai minimumnya rumusnya adalah min A plus B. Maka di sini nilai minimumnya sama dengan 2, disubstitusikan maka didapat 2 sama dengan min A plus B. Nah, untuk mendapatkan A dan B-nya kita eliminasi kedua persamaan ini sehingga dijumlahkan maka didapat 6 tambah 2 8, A ditambah min A habis, maka B tambah B sama dengan 2B. Maka didapat B-nya sama dengan 4. Kalau dapat B4, untuk mendapatkan A-nya kita substitusikan ke sini, maka didapat A-nya sama dengan 2. Dari A dan B ini bisa kita dapatkan fungsi gx, yaitu 2A sin x plus 3B. Kita substitusikan nilai A dan B nya, maka didapat gx sama dengan 4 sin x plus 12. Maka untuk nilai minimumnya kita pakai cara cepat, yaitu min A plus B, maka min 4 plus 12. Maka didapat nilai minimumnya adalah 8. Jawabannya adalah E. Kita masuk contoh yang keempat, contoh terakhir, yaitu diketahui fungsi gx sama dengan b cos x plus 2a. Jika nilai maksimum dan minimum fungsi f(x) sama dengan a sin x plus b berturut-turut adalah 4 dan 2, maka nilai fungsi gx adalah. Untuk mendapatkan fungsi gx, kita harus tahu terlebih dahulu nilai b dan a-nya. Nilai b dan a bisa kita dapatkan dari fungsi f(x). Nah, di sini fungsi f(x) sama dengan a sin x plus b. Untuk menentukan nilai maksimumnya kita tahu rumus maksimum. Cara cepatnya adalah a plus b. Nah, karena di sini nilai maksimumnya 4, kita substitusikan saja 4 sama dengan a plus b. Dan nilai minimumnya adalah min a plus b. Nah, minimumnya di sini ada 2, maka substitusikan menjadi 2 sama dengan min a plus b. Kemudian untuk mendapatkan A dan B kita eliminasi, dijumlahkan, maka didapat 2B, ini didapat 6, maka didapat B-nya sama dengan 3. Setelah dapat B3, substitusikan ke persamaan ini, maka didapat nilai A-nya sama dengan 1. Setelah dapat nilai A dan B, maka bisa kita bentuk fungsi Gx-nya menjadi Gx sama dengan 3 cos x plus 2. Nah, B dan A nya kita substitusikan sehingga didapat 3 dikali cos x plus 2. Nah, yang ditanya adalah nilai fungsi Gx, berarti batas bawah dan atasnya, minimum dan maksimumnya. Kita cari nilai minimumnya dan kita cari nilai maksimumnya. Maksimumnya kita tahu A plus B, maka tinggal dijumlahkan 3 tambah 2 sama dengan 5. Dan nilai minimumnya tinggal kita substitusikan ke rumus min A plus B, maka didapat min 3 plus 2, maka minimumnya adalah min 1. Maka bisa disimpulkan fungsi Gx itu terletak antara min 1 dan 5. Jawabannya berarti yang C. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat.